Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan pada SMA Ngurah Rai Berbasis Web. Sebelum saya memaparkan materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Marcelina Yuripka, NIM 19103366. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Di dalam latar belakang itu terdapat permasalahan, dampak, dan solusi. Adapun latar belakang saya di sini yaitu SMA merupakan suatu pendidikan setelah sekolah menengah pertama dan sederajat yang mengutamakan kemampuan teoretik siswa. SMA bukan hanya terletak di salah satu kota, melainkan menyebar di seluruh daerah. Salah satu di kota Denpasar yaitu SMA Ngurah Rai yang terletak di Jalan Raya Canggu, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. SMA Ngurah Rai bukan hanya untuk mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih, melainkan juga bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Adapun permasalahan dalam laporan penelitian ini yaitu pada saat ini proses pengelolaan keuangan pada SMA Ngurah Rai masih menggunakan proses sederhana atau masih menggunakan proses pencatatan melalui buku besar. Sehingga staf tata usaha membutuhkan banyak waktu untuk mencatat dan menyimpan data keuangan. Adapun dampaknya yaitu di sini staf tata usaha mengalami kesulitan dan harus mengecek satu persatu buku catatan pengelolaan keuangan yang menyebabkan laporan keuangan terlambat diterima oleh kepala sekolah. Selain itu, keamanan data pengelolaan keuangan juga kurang aman karena penyimpanan data dalam bentuk buku, sehingga kemungkinan buku catatan pembayaran bisa hilang atau rusak karena faktor penyimpanan buku catatan yang kurang benar, serta pihak lain dapat mengakses buku catatan pengelolaan keuangan. Adapun solusinya di sini, yaitu di mana dengan adanya sistem informasi yang dikembangkan ini dapat meningkatkan kinerja laporan keuangan SMA Ngurah Rai, yang di mana sistem ini dapat membantu dalam pembuatan laporan keuangan secara akurat dan efisien, dengan harapan dapat memudahkan staf tata usaha dalam mengelola keuangan baik setiap bulan maupun setiap tahunnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana cara merancang sistem informasi pengelolaan keuangan pada SMA. Selanjutnya ada batasan masalah. Di sini terbatas pada perancangan. Yang kedua, sistem ini dapat mengelola pembayaran keuangan seragam dan dana BOS. Yang ketiga, yaitu sistem dirancang dengan pemodelan terstruktur menggunakan data flow diagram dan entity relationship diagram. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem informasi pengelolaan keuangan pada SMA Ngurah Rai. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, sistem informasi ini diharapkan dapat membantu pihak staf tata usaha dalam proses pengelolaan data. Yang kedua, sistem informasi ini dapat membantu pihak staf tata usaha dalam menyusun atau membuat laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan pustaka. Di tujuan pustaka ini terdapat sistem informasi. Di sini sistem informasi merupakan sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama secara garis besar
Sebuah sistem informasi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu software, hardware, dan brainware. Di sini sistem informasi juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang-orang atau yang berkaitan menciptakan sebuah informasi yang dapat mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat. Selanjutnya ada komponen-komponen sistem informasi. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan orang. Perangkat keras yaitu kumpulan perangkat keras seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer yang menerima data dan informasi, memproses data, dan menampilkan data. Selanjutnya ada perangkat lunak, kumpulan program komputer yang memungkinkan perangkat keras untuk memperluas data. Yang ketiga yaitu ada basis data, kumpulan file yang saling terkait dengan perogansir atau kumpulan catatan yang menyimpan data dan hubungan di antara mereka. Yang keempat ada jaringan, sebuah sistem koneksi yang mendukung berbagai sumber daya antara komputer yang berbeda. Tanpa jaringan, pekerjaan pasti akan terhambat. Yang kelima yaitu orang, di mana orang ini adalah elemen yang terpenting dalam sistem informasi. Mencakup orang-orang yang menggunakan sistem informasi atau orang-orang yang menggunakan output. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi. Di sini terdapat 10 poin. Yang pertama, data terpusat. Sistem informasi memungkinkan data dan informasi dikumpulkan di satu tempat atau database. Yang kedua, akses mudah ke informasi sistem. Memungkinkan kita untuk dengan mudah mengakses dan menikmati informasi yang diberikan. Yang ketiga yaitu efisien waktu untuk sistem informasi. Yang keempat, mencakup dan menyebarkan informasi semakin luas dan cepat. Yang kelima, menyederhanakan proses bisnis dan bekerja. Yang keenam, melalui sistem informasi, tugas-tugas berat yang diselesaikan secara manual oleh pejabat dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat. Yang ketujuh, biaya untuk memperoleh dan menyediakan informasi rendah. Yang kedelapan, gunakan lebih sedikit ruang untuk menyiapkan lebih banyak data. 9 itu solusi komunikasi yang murah, ekonomi, dan dapat diandalkan. Poin terakhir yaitu penyimpanan data dapat lebih diperluas sesuai kebutuhan. Yang keempat yaitu jenis laporan keuangan. Di sini ada laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan. Poin kelima yaitu sistem informasi pengelolaan dana BOS, di mana bantuan operasional sekolah adalah program pemerintahan yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Yang keenam yaitu ada data flow diagram, di mana data flow diagram merupakan salah satu alat pembuat model yang digunakan untuk menggambar suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut disimpan. Selanjutnya yaitu Entity Relationship Diagram, di mana Entity Relationship Diagram ini merupakan gambar yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lain dalam dunia nyata. Selanjutnya bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen ini
merupakan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Bagan alir dokumen ini menggunakan simbol-simbol yang sama dengan yang digunakan di bagian alir sistem. Selanjutnya, web yang saya gunakan yaitu HTML, PHP. Poin yang ke-10 yaitu database. Database yang saya gunakan di laporan penelitian yaitu MySQL dan Database Management System. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam laporan penelitian yang pertama, pengumpulan data dengan metode primer dan pengumpulan data dengan metode sekunder. Adapun pengumpulan data metode primer ini yaitu metode wawancara dan metode observasi. Di pengumpulan metode data sekunder, di sini ada dokumentasi dan studi pustaka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om dan selamat malam.